William Henry Ofler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Ofler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara 2nd dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Ofler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Ofler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan menginjil di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Wisnan yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang.
pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Nederlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Nederlands Indië Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama De Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L. A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W. H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Engkau Allah kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau aku yang ku sembah hanya Engkau Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku. Engkau Rajaku,
kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Oh, segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Kau ajaib. Haleluya, haleluya, Kau sungguh Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan malam hari ini. Oh Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Merindu lagi lebih dan lebih lagi denganmu Tuhan. Merindu terus Tuhan menikmati kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kerinduan kami terus kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawasyarul cinta. Kaulah Raja kami Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku. Amin Tuhan. Terindah, termanis Engkau bagiku. Ku dan Engkau akan melawat kami Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Oh
bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami terus menikmati kasih keajaiban, kemurahan seumur hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Sepanjang minggu yang sudah berjalan, yang sudah kita lewati, saya percaya dan keyakinan saya bahwa kita semua boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kita semua boleh menikmati karunia-karunia Tuhan, bahkan kita semua boleh menikmati terobosan-terobosan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan yang baik, bahkan Tuhan yang terlalu baik di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita ada di dalam Zoom meeting, ibadah online yang diselenggarakan oleh Pantai Costa Heranlah. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan boleh siapkan kepada kita, biar kita pergunakan kesempatan malam hari ini untuk kita menikmati kehadiran Tuhan lewat persekutuan, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima sebentar. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan meminta Pastor Hendrik Setlit untuk akan memimpin kita di dalam doa dengan pokok doa bagi rumah besar GPDI kita untuk kebangkitan semangat Pantai Costa bagi seluruh warga GPDI dalam penuaian di akhir zaman ini. Berdoa juga bagi pimpinan gereja kita dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, bahkan sampai kepada gembala-gembala sidang, agar supaya otoritas rohani, agar supaya hikmat, agar supaya berkat karunia dari Allah senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Saya persilakan Pastor Hendrik Setlit untuk bawa kita di dalam doa. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh ada dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena kemurahan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami boleh bernafas. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu yang ajaib yang berlaku dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus bagi rumah besar Gereja Pantai Costa di Indonesia. Tuhan, gereja ini ada karena Engkau. Gereja ini ada Tuhan karena keajaiban-Mu yang luar biasa yang sudah berlaku bagi gereja kami. Sebab itu kami berdoa, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan. Biar kuasa api itu terus menyala dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja kami Tuhan, kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Agar gereja kami benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Gereja yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya gereja kami ini benar-benar menjadi gereja yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kuasa Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam surga. Kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bagi majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Tuhan, mari Engkau tolong mereka. Hikmat surgawi menyertai mereka. Amat terlebih urapan Allah terus ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu dalam menjalani organisasi ini Tuhan. Sehingga lewat organisasi ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan,
dan kemuliaan Allah dinyatakan lewat organisasi kami. Namamu ini dipuji dan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, ini terjadi karena kuasa-Mu. Menyongsong 100 tahun gereja kami Tuhan. Kami terus pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar api itu terus menyala dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan gereja kami boleh bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai para hamba-hamba-Mu Tuhan. Satukan hati mereka, satukan misi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Engkau hancurkan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami fokus. Hamba-hamba-Mu fokus. Hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Hamba-hamba-Mu, gembala-gembala sidang dimanapun mereka berada. Yang Engkau sudah tempatkan Tuhan di seluruh pelosok Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia, di luar negeri sana Tuhan, Engkau sudah tempatkan mereka. Mari Engkau tolong mereka. Hikmat pengetahuan Allah Roh terus menyertai mereka. Kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka, mereka mengandalkan Engkau. Mereka mengutamakan Engkau. Sehingga urapan Allah ada bersama mereka. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Banyak tekanan Tuhan yang mereka hadapi. Rongrongan Tuhan yang mereka hadapi. Bahkan tidak sedikit Tuhan. Perlakuan yang tidak adil mereka hadapi. Dimanapun mereka berada. Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu. Engkau sudah pilih mereka Tuhan, Engkau sudah lantik mereka. Saya percaya penyertaan Allah ada di dalam hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Hidup ini terus kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah pilih kami, Engkau sudah pilih hamba-hamba-Mu, kami tahu pembelaan dan kuasa Allah akan menyertai hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat apa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Amin. Percaya Tuhan, acara ini pun menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa. Saya mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. Yesus. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa
Haleluya. Haleluya. Sebelum kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Elisa Polwakan, saya mohon kesediaan Pastor Glenn Lengkong untuk bawa doa firman Tuhan. Dipersilakan Pastor Glenn. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan malam hari ini. Kembali kami yang tergabung dalam Pantekosta Heranlah melalui Zoom meeting ini, bahkan para pemirsa yang menyaksikannya lewat live streaming Facebook yang ada, bahkan YouTube. Malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan kehidupan kami untuk dilawati lewat kebenaran firman Allah. Kami berdoa, Engkau pakai hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Urapan Allah ada atas hamba-Mu. Biar isi hati Tuhan disampaikan bagi kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ya, senang sekali kembali bersama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan pada malam yang indah ini. Luar biasa, kita sudah memasuki di minggu yang kedua untuk merayakan perayaan Natal. Begitu banyak hari-hari ini disibukkan dengan suasana Natal. Sekalipun Natal hari ini adalah Natal yang sangat berbeda gitu ya, saudara. Natal kali ini betul-betul sangat jauh dari ekspektasi banyak orang gitu ya. Kisah tentang Natal yang identik dengan gemerlap, lampu-lampu, dengan pesta, dengan begitu banyak sajian makanan. Tapi kali ini betul-betul sepertinya sesuatu yang berbeda gitu ya. Bukan seperti, tapi kenyataannya memang sangat berbeda. Tetapi tidak kurangi sukacita kita untuk bisa kita menikmati hadirat Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, kita ada, mungkin hari ini orang berpikir apakah Pantekosta Heranlah itu tetap ada di bulan Desember, karena banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sedang sibuk dengan perayaan-perayaan Natal. Kami sepakat bersama tim Pantekosta Heranlah konsisten, karena justru di tengah kondisi hari-hari ini kami mau mengajak setiap kita hamba-hamba Tuhan mengambil bagian yang terpenting dalam sebuah persekutuan, tetap menjaga atmosfer, tetap menjaga api doa kita, tetap menjaga semangat di dalam pelayanan, militansi kita di dalam pelayanan di tengah kondisi hari-hari ini. Mungkin ada yang mulai agak sedikit lesu dengan situasi karena perayaan Natal kali ini berbeda, suasananya sangat berbeda, dan tidak juga sedikit banyak gereja hari-hari ini masih dalam kondisi online, tidak bisa hadir bersama-sama. Kalaupun ada hadir bersama-sama, mungkin dibatasi dengan jumlah jemaat yang bisa hadir. Sekali lagi, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan malam hari ini satu tema yang memberkati saya dan saudara. Ya, terobosan di tengah ya kondisi yang tidak mungkin atau kemustahilan. Bukankah gereja lahir dari kondisi yang tidak mungkin? Gereja lahir dalam kondisi yang mustahil. Kita tarik benang merah peristiwa sejarah gereja. Tetapi kita mendasari dulu dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-40 dari ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya.
Kalimat ini merupakan bagian satu pernyataan Allah lewat seorang Nabi Yesaya. Kita tahu persis situasi apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam masa pembuangan. Karena bangsa Israel mengalami pembuangan itu dalam 3 gelombang. Dan inilah gelombang-gelombang di mana bangsa Israel mengalami pembuangan. Dan saudara tahu dalam masa-masa 3 gelombang pembuangan ini, situasinya jelas tidak menyenangkan. Tentu situasinya sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Namanya sebagai orang buangan, namanya sebagai orang-orang tertawanan, itu pasti tidak menyenangkan. Tetapi ada berita baiknya disampaikan di sini bahwa hai Sion, disampaikan pembawa kabar baik. Bagaimana mungkin Sion itu menjadi pembawa kabar baik dengan situasi sebagai orang buangan, dengan situasi sedang terpecah belah, dalam kondisi krisis politik, dalam kondisi krisis ekonomi, dalam kondisi krisis sosial, dalam kondisi krisis kebudayaan. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel di zaman itu. 750 tahun sebelum peristiwa di mana kedatangan Yesus kali yang pertama dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama Bethlehem. Lantas kita tarik kembali lebih maju lagi. Bukankah kehadiran Yesus sama halnya dalam kondisi kegelapan? Bukankah Yesus hadir dalam situasi yang mencekam? Bukankah Yesus hadir dalam kondisi krisis ekonomi? Bukankah Yesus hadir dalam kondisi krisis politik? Bukankah kehadiran Yesus di zaman pertama dia datang dalam kondisi krisis kebudayaan? Terjadi gejolak yang dialami oleh bangsa Israel. Sampai Yesus hadir membawa sebuah perubahan. Yaitu memberikan sebuah harapan. Ada berita baik. Bukankah setiap khotbah yang Yesus sampaikan lebih menjurus kepada ungkapkan kabar baik. Ungkapan keselamatan. Ungkapan bahagia. Ungkapan-ungkapan yang memberikan damai sejahtera. Ungkapan-ungkapan yang memberikan dampak semangat yang baru. Disertai dengan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda heran. Sampai kepada satu ketika. Di mana dikumpulkannya murid-murid di loteng Yerusalem. Kondisinya tidak jauh berbeda. Bagaimana Pentakosta pertama terjadi di loteng Yerusalem. Situasinya nggak lebih baik Bapak Ibu Saudara. Situasinya sangat mencekam. Di mana ada 120 murid-murid mereka bersembunyi. Saya boleh katakan mereka bersembunyi di loteng Yerusalem. Dan kita tahu persis bahwa dari 120 murid-murid itu kebanyakan mereka bukan berasal dari Yerusalem. Mereka justru berasal dari luar Yerusalem. Tetapi mereka mendengar sebuah mandat ilahi yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk sebagian besar murid-murid, Yerusalem bukan tempat yang nyaman. Yerusalem bukan tempat yang menyenangkan Bapak Ibu. Yerusalem adalah mimpi buruk untuk murid-murid. Terlebih untuk Petrus dan rekan-rekannya. Mimpi buruk. Karena mereka melihat sebuah kenyataan yang tragis. Yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Di mana Yesus ditangkap. Lantas dianiaya, disiksa, bahkan disalibkan. Mereka menjadi saksi sejarah. Mereka menjadi saksi hidup. Tetapi Yesus memberikan sebuah mandat yang begitu tajam kepada murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau mendapatkan janji Bapa. Sehingga salah satu murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini ungkapan bukan ungkapan basa-basi. Ini merupakan sebuah jeritan, tangisan, kerinduan, hasrat. Bahwa terjadi sebuah gejolak politik. Bahwa murid-murid sedang dalam kondisi terancam nyawanya. Karena mereka akan ditangkap. Mereka akan dibunuh, mereka akan dianiaya. Tapi dengar berita baiknya.
ketika pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di loteng Yerusalem memberikan sebuah dampak yang besar. Petrus yang tadinya takut dan murid-murid yang tadinya takut, tetapi peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem merubah sikap hati mereka, merubah cara pandang mereka, merubah mentalitas mereka, merubah karakter mereka. Artinya bahwa kehadiran kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus, Pentakosta heranlah dialami oleh murid-murid. Sehingga satu orang murid yang bernama Petrus mampu memberikan pertobatan 3.000 orang. Belum lagi dengan rasul-rasul yang lain. Akhirnya merambat sampai 70% orang yang percaya kepada Yesus adalah hasil dari peristiwa upper room. Hasil dari peristiwa kuasa Pentakosta yang heran, yang ajaib, yang dahsyat. Lantas ditarik garis maju lagi. Peristiwa kita tahu, Azusa Street 1906. Apa yang terjadi adalah sebuah kelompok kecil di Seattle, adalah kelompok kecil. Ada kelompok pendoa-pendoa yang dalam kesederhanaan, dan mayoritas yang hadir adalah kelompok dari kelompok dikatakan orang-orang kulit hitam. Dan kita tahu tahun 19 sekian itu merupakan bagaimana terjadinya rasisme yang begitu kuat. Terjadinya perbudakan, intimidasi yang begitu menakutkan yang diterima oleh saudara-saudara kita dari kelompok golongan kulit hitam. Mereka dianiaya, mereka diperbudak. Mereka betul-betul mengalami intimidasi, dan tidak sedikit juga akhirnya mereka mati kelaparan. Mereka mati karena aniaya, tidak sedikit. Maka ada seorang wanita dalam satu kesederhanaan bernama Agnes mulai mengumpulkan, hadir juga di situ seorang kulit hitam, William Seymour. Kita tahu persis yang pada saat itu kondisinya nggak lebih baik, saudara. Situasi yang mereka alami takut, cemas. Ada kematian yang siap menghampiri mereka. Ada aniaya yang siap menghampiri mereka. Ada sesuatu yang akan mereka terima dengan sebuah konsekuensi. Mereka akan mati. Kontraknya adalah mati, saudara. Bukan sekedar dipenjarakan, kontraknya mati. Tetapi gerakan di mana mereka sekelompok kecil, bukan kelompok besar, saudaraku. Hanya kelompok kecil. Maka kita tahu persis terjadi ledakan gerakan Pentakos yang begitu dahsyat. Dan akhirnya ada hujan pertobatan, ada hujan Roh Kudus. Tidak hanya melawat Seattle, Amerika, tapi sampai kepada belahan dunia yang lain, saudara. Begitu gerakan Pentakosta, dan kita mengenal dengan namanya Pentakosta heranlah. Dari hal itu juga ditarik kembali. Bukankah kita tahu persis? Lahirlah gereja Pentakosta di Indonesia. Mengapa kami dari Pentakosta heranlah terus memberitakan, menyampaikan video tentang sejarah lahirnya gereja Pentakosta di Indonesia. Kami ingin sampaikan bahwa gereja Pentakosta lahir karena terobosan mujizat. Gereja ini lahir dari benih mujizat. Gereja ini lahir bukan karena strategi para pemimpin. Gereja ini lahir dari bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Dan kita tahu persis kesembuhan terjadi, pendanaan terjadi, dan mulai bergerak sampai hari ini. Gereja Pentakosta memasuki 1 abad, dan mujizat itu tidak pernah beranjak dari rumah besar kita GPDI, karena benih mujizat itu ada selalu. Bahwa gereja ini lahir dari terobosan yang tidak mungkin. Gereja ini lahir dari terobosan yang impossible, mustahil terjadi.
Tapi gereja Pantai Kosta di Indonesia ada di setiap pelosok penjuru desa, bahkan sampai ke mancanegara, membuktikan ada terobosan di rumah besar kita GPDI. Mujizat itu terjadi setiap hari. Gereja kita diperkaya dengan keajaiban karena Roh Kudus tidak pernah beranjak dari kehidupan gereja Pantai Kosta di Indonesia. Itu sebabnya hadirnya Pantai Kosta heranlah dengan maksud membangkitkan kembali lagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai keluarga besar gereja Pantai Kosta Indonesia. Di tangan kita ada keajaiban, di setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan ada terobosan mujizat, ada mampu menghadirkan api kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Itulah namanya Pantai Kosta heranlah yang sesungguhnya. Pantai Kosta heranlah bukan sekedar sebuah tagline yang hanya sebagai lecehan, tetapi dengar beritanya. Kami hadir karena keajaiban Tuhan. Kami hadir menebus hal-hal yang mustahil. Kami ada berdiri sampai ini di setiap pelosok bukan karena kuat gagah kami, karena kuasa Pantai Kosta yang heranlah kami berdiri sampai hari ini. Organisasi kita jelas mengandalkan iman. Ketika kami mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, menyerahkan hidup untuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab kita mungkin sekolah Alkitab yang paling sederhana, hanya memakan waktu 9 bulan. Tapi berita baiknya, kita tidak meragukan militansi dari setiap hamba-hamba Tuhan. Bahkan sampai ke setiap pelosok penjuru desa-desa dimanapun. Desa belum ada, gereja Pantai Kosta sudah ada. Membuktikan kami mendengar sebuah panggilan kudus Tuhan, mengabarkan berita sukacita seperti yang dinubuatkan Yesaya. Ada berita, ada kabar baik sampai seluruh penjuru. Ini waktunya di tengah krisis yang sedang terjadi di tengah dunia ini, di tengah terjadinya krisis politik, di tengah terjadi kita tahu pandemi COVID-19, gereja Pantai Kosta akan menjadi jawaban. Suara-suara kenabian akan dilepaskan dan terjadi pemulihan, kebangkitan terjadi, penuaian terjadi di setiap gereja-gereja, akan menghasilkan mujizat demi mujizat. Itu janji Tuhan. Itu sebabnya yakin sekali kami, bangga kami menjadi gereja Pantai Kosta Indonesia. Kami dilahirkan bukan dalam kondisi nyaman. Kami dilahirkan dari erangan tangisan orang tua kami. Kami dilahirkan dari lahiran iman, benih iman. Bahkan pemimpin-pemimpin merestui ketika kami selesai sekolah Alkitab, pergi. Tidak ada bekal saldo, tidak ada bekal fasilitas apapun. Cukup dengan penumpangan tangan kami dilepaskan. Terbukti sampai hari ini kita dengar, kita lihat kesaksian begitu banyak. Ada Pastor Jerry yang ada di Australia. Saya percaya waktu beliau akan dikirim ke Australia, organisasi tidak berkata ini saldo ada 3 miliar untuk engkau membuka pelayanan di Australia. Tidak, saya yakin itu tidak ada. Karena saya saksi hidup juga. Bagaimana ketika dirilis, pergi berjalan dengan iman. Beliau bukan lahir di Australia, beliau nggak punya pengalaman untuk Australia. Tapi bisa ada sampai hari 20 tahun pelayanan di Australia. Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Bukan karena sekedar untuk mencari hidup, tapi memberikan hidup dan membuktikan penyertaan Tuhan di sana, saudara. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian dari teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan pernah melakukan terobosan di waktu-waktu lalu, maka Tuhan akan lakukan juga terobosan di akan datang. Karena hari demi hari, perjalanan iman kita akan menghasilkan mujizat. Terobosan di tengah kemustahilan. Ketika kita katakan tidak mungkin, saat itu Anda sedang membuka pintu gerbang yang mustahil. Ketika kita bilang Tuhan gak mungkin, saat itu kita berkata kepada Tuhan, Engkau yang beracara dan Tuhan akan melakukan. Bukankah Dia adalah barisan di depan kita? Bukankah Dia master of breakthrough? Bukankah Dia Allah yang berjanji menyertai perjalanan saya dan saudara dalam sebuah pelayanan? Bukankah setiap lidah bibir kita diurapi oleh Tuhan dan perkataan kita mengandung kuasa? Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Bukankah setiap penumpangan tangan kita akan menarik hadirat Tuhan? Ada legacy ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita menumpangkan tangan, yang sakit disembuhkan. Bukankah itu janji Tuhan buat saya dan saudara? Itu sebabnya saya terlalu yakin. Di waktu pandemi COVID-19, waktunya gereja bangkit. Gereja akan melakukan terobosan
yang orang lain tidak lakukan, maka kita akan lakukan. Akan ada seruan-seruan minta tolong, maka gereja akan menjadi jawaban hari-hari ini. Ketika dunia sedang kehilangan kekuatan, maka gereja tampil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Gereja akan berdiri di tengah badai sekalipun. Gereja akan berdiri di tengah hempasan dunia sekalipun. Karena gereja berdiri berdasarkan janji Tuhan. Dan janji itu tidak akan pernah tergoyahkan. Bangkit, terobosan demi terobosan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pantekosta heranlah menjadi jawaban di hari-hari ini. Karena kuasa Pantekosta tidak pernah beranjak dari kehidupan setiap orang yang percaya. Janji itu, 1 abad. Maka kita akan lihat terobosan di 1 abad gereja Pantekosta. Penuaian jiwa-jiwa. Kita akan lihat gereja akan diperkaya dengan berbagai macam keajaiban. Setiap orang yang sakit datang ke gereja, dia akan disembuhkan. Setiap orang yang lemah datang ke gereja, dia akan mengalami kekuatan. Setiap mereka yang berkabung datang ke gereja Tuhan, maka dia akan mendapatkan penghiburan. Dan di sanalah keselamatan besar akan terjadi. Lihat, Tuhan Allahmu datang dengan segala kekuatan. Dan dia ada di dalam gunung Sionnya. Dan saya dan saudara adalah gunung Sion itu yang akan berdiri menjulang tinggi. Lihat, Tuhan bilang. Ini bicara tentang pembuktian yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus, Yesus Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain muji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus,
kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah di-sharingkan, sudah dibagikan bagi kita semuanya. Saya yakin dan percaya kekuatan dari Allah sudah dikaruniakan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah dilepaskan oleh Pastor Elisa Hapoluakan. Dan untuk doa mohon kesediaan Pastor Yeni Tumbel, berdoa bagi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, serta berdoa juga untuk generasi pelayanan yang ada sekarang, agar Tuhan senantiasa memperlengkapi generasi pelayanan yang ada saat ini dengan otoritas rohani, dengan urapan yang dari tempat yang maha tinggi, urapan surgawi, kemudian diperlengkapi dengan potensi diri, serta hidup di dalam doa. Mohon kesediaan Pastor Yeni Tumbel untuk berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menaikkan pujian dan syukur banyak terima kasih di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan teruslah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami sadar kami hidup di akhir zaman ini Tuhan. Tanpa firman dan Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya malam hari ini firman-Mu sudah disampaikan kepada kami semua. Baik kepada kami hamba-hamba Tuhan. Baik kepada seluruh jemaat-Mu. Kami percaya kami sudah dikuatkan. Kami sudah dihiburkan. Kami sudah disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Sebabnya Tuhan tolong kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu terus memperlengkapi kehidupan kami. Di tengah kami mau melayani akan pekerjaan-Mu Tuhan. Sebabnya Tuhan tolong, Tuhan setiap Tuhan generasi muda kami yang ada Tuhan tolong. Tuhan memberikan juga mereka kekuatan iman Tuhan. Supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, supaya kami kuat, supaya kami mampu. Generasi muda juga Tuhan boleh maju, berkembang untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sertai terus generasi muda kami, generasi penerus yang ada, biar mereka terus ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Biar mereka terus bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan ketika menghadapi badai gelombang dalam kehidupan mereka, mereka tetap kuat di dalam Engkau. Khususnya kepada kami hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan tolong mampukan kami. Biarlah kuasa-Mu tetap menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah buat kasih anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain ada padaku surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis
yang terakhir mohon kesediaan dari Pastor Miki Lumempo yang akan berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, juga bagi seluruh jemaat gereja Pantai Costa di Indonesia, berdoa buat kesejahteraan mereka, berdoa buat kesehatan mereka, berdoa agar supaya hamba-hamba Tuhan, bahkan umat-umat Tuhan GPDI tetap kuat dalam melayani Tuhan. Mohon kesediaan Pastor Miki Lumempo. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya, haleluya. Kami hamba-hamba-Mu yang ada di Gereja Pantai Costa di Indonesia. Kalau kami masih ada sampai detik, haleluya, malam hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat panggilan Tuhan yang luar biasa bagi setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan Yesus, kami katakan terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami hamba-hamba-Mu dalam kami melayani akan Tuhan. Kami satukan hati berdoa, Tuhan tolong semua pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu, semua gembala-gembala, setiap penginjil, Tuhan pengajar, semua hamba-hamba Tuhan GPDI, apapun panggilan kami, Tuhan, biar urapan baru menyertai kami, Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami, Tuhan. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, dalam melayani akan Tuhan. Tidak mudah untuk kami bisa bertahan sampai detik hari ini. Tapi kami tahu ada kuasa firman, ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami bisa melayani sampai detik hari ini, Tuhan. Terima kasih dan terima kasih, Tuhan. Terus bukakan banyak-banyak rahasia kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakai terus kami, biar tidak ada satupun, oh haleluya, hamba Tuhan GPDI yang tidak disertai oleh Tuhan. Tapi menjadi doa kami, biar semua hamba-hamba Tuhan GPDI menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pimpinan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih, dan terima kasih biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Jemaat, umat-umat-Mu juga, yang Tuhan percayakan kami layani, kami gembalakan, Tuhan kuatkan mereka. Di saat-saat pandemik di hari-hari ini, ya setiap umat-umat-Mu terus menaruh iman, harap, percaya hanya kepada Tuhan. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap cinta Tuhan. Mereka tetap setia Tuhan. Datang kepadamu. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami terlalu percaya melalui Tuhan acara Pantai Costa, heranlah, haleluya, kami boleh terus diperbaharui iman kami Tuhan. Kami diperbaharui, roh kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Sekali lagi kami percaya kalau Tuhan sudah menolong kami sampai detik hari ini, maka hari esok, lusa dan seterusnya, hidup kami Tuhan, keluarga kami hamba Tuhan, setiap pastori, bahkan setiap jemaat-jemaat, umat-umat yang Tuhan percayakan kami layani, yang kami gembalakan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya ke depan hidup kami sepenuhnya dalam kedua belah tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat mati. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti
betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Sampailah kita pada akhir kegiatan dari Pantai Kosta Heranlah, dan untuk closing nanti akan disampaikan oleh Pastor Aldi Masih. Dipersilakan Pastor Aldi. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting maupun yang ada menonton secara live streaming lewat Facebook Pantai Kosta Heranlah maupun YouTube, malam hari ini kita diberkati dengan luar biasa lewat kebenaran firman Allah, lewat pujian penyembahan, lewat doa yang kita naikkan. Saya percaya Pantai Kosta Heranlah hadir untuk membawa berkat. Sekali lagi, malam hari ini tidak sia-sia. Saudara ada di Zoom meeting maupun saudara menonton secara live streaming. Sekali lagi, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini. Pastor Eliza yang sudah berbagi kebenaran firman Allah, maupun Ibu Pendeta Yanti yang sudah memimpin pujian, maupun Pastor Eki yang sudah menjadi host kita malam hari ini, maupun rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, Pastor Glenn, ada Pastor Meki, ada Om Hendrik, maupun Om Frankie Rewa, maupun Ibu Yeni, maupun teman-teman yang lain, yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Tetapi saya percaya nama saudara tercatat dalam buku kehidupan sorga. Haleluya. Karena saya percaya lewat acara ini memberkati banyak orang. Sekali lagi, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Sebab itu, kami Pantai Kosta Heranlah mengundang saudara untuk kembali, untuk ada di minggu depan, maupun tahun ini puncak kita pada tanggal 28 Desember, ya. Gayanya seperti Natal kita, ya. Merry Christmas kita Pantai Kosta Heranlah. Tapi mari saya mengundang Bapak Ibu maupun yang ada di YouTube maupun di Facebook yang ada untuk kita kembali pada tanggal 21 hari Senin jam 7 ya waktu Jakarta, jam 8 waktu Manado, jam 9 waktu Papua, dan jam 10 waktu Australia. Terima kasih buat Pastor Jerry yang terus bersama dengan kami, yang mendorong program ini untuk dapat terus menjadi berkat. Haleluya. Saya percaya kita malam hari ini tidak rugi ada di program Pantai Kosta Heranlah. Mari kita akan tutup program malam hari ini dengan mengucap syukur betapa Tuhan sudah menolong program ini sampai hari ini. Kita percaya Ebenezer, Tuhan terus akan menolong pelayanan Pantai Kosta Heranlah. Bapa, kami bersyukur malam hari ini lewat program Pantai Kosta Heranlah Tuhan. Kami percaya ibadah kami sudah memberkati. Ibadah kami sudah menguatkan teman-teman kami yang saat ini menonton maupun kami semua yang ada dalam Zoom meeting. Kami percaya tidak sia-sia. Tuhan memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang memimpin pujian,
yang menyampaikan firman Allah maupun yang menaikkan setiap doa. Bapa, kami percaya Tuhan memberkati. Saat ini kami tak lupa terus berdoa bagi bangsa kami, bagi negara yang kami kasihi. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong terus bangsa kami dengan kondisi situasi yang sedang terjadi. Tetapi kami percaya apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kami percaya sedang digenapi kebenaran firman Allah. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Lewat program Pantekosta Heranlah kami memberkati Indonesia. Kami melepaskan hujan pertobatan. Kami rindu bangsa kami mengalami berkat Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Selanjutnya program Pantekosta Heranlah kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah lewat program ini kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi saluran berkat bagi rekan-rekan maupun siapapun menonton lewat YouTube maupun Facebook maupun yang ada bersama kami yang ada di Zoom meeting. Kami rindu lewat program ini nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup program Pantekosta atau ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Kita berikan jempol dulu semuanya. Puji Tuhan. Happy Christmas season untuk kita semua yang sedang bersama-sama di program yang luar biasa hari ini. Amen. Saudara, apapun di sekitar kita boleh berubah. Christmas tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda, tapi satu hal yang tidak boleh berubah dan harus tetap eksis dalam pelayanan Pantekosta Herana, harus tetap eksis dalam pelayanan ini untuk menjadi berkat, dan kita sepakat untuk mengambil peran spiritual supaya gereja Tuhan semakin bertumbuh, gereja Tuhan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya apa yang kita lakukan malam hari ini sudah menjadi berkat. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dari sudah off